Selamat bertemu lagi dengan saya di sini. Selamat menyaksikan video saya selanjutnya, yaitu penjelasan materi untuk siswa kelas 10 semester 1 atau semester ganjil, ya. Dimana dalam semester ganjil ini ada beberapa materi ya ke depannya. Jadi kita mulai dari permainan bola besar ya, melalui keterampilan bermain sepak bola, bola voli dan bola basket. Nah, untuk permainan sepak bola dan bola voli itu sudah di pertemuan ke-1 dan kedua. Nah, sekarang pertemuan kita yang ketiga adalah permainan bola basket ya. Nah, praktikan untuk seluruh siswa kelas 10 ya. Perhatikan untuk siswa kelas 10 ya. Dalam video kali ini penjelasan saya, jikalau baik diambil, kalau tidak ya tidak masalah ya. Jangan sampai diperpanjang permasalahannya karena saya hanya memberikan informasi ya. Terima kasih ya. Salam dari saya. Oke. Nah, jadi dalam permainan bola besar melalui keterampilan bermain bola basket tentu saja ada kata kunci ya. Kata kuncinya adalah permainan bola besar ya melalui permainan bola basket. Itu kata kunci, atau menggunakan bola basket ya. Kemudian tujuan pembelajaran. Nah, tujuan dari pembelajaran ini ya, untuk lebih jelasnya ya, tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah pelajaran berakhir atau setelah pelajaran ya dipelajari ya, Anda mampu memahami ya, mengamalkan ya, ajaran agama ya, memiliki sikap yang baik, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan ya, tentang ya, variasi keterampilan gerak, melempar bola, menangkap bola, menggiring bola, serta melakukan tembakan atau shooting. Itu dalam permainan bola basket. Jadi tujuan daripada akhir pembelajaran adalah itu dia ya. Nah, kemudian yang berikutnya, permainan bola basket dalam permainan bola besar itu merupakan alat pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga ya, dan upaya mempelajari manusia bergerak ya. Manusia bergerak ini dalam kurikulum ke-13 ya. Nah, mempelajari manusia bergerak. Nah, maksud dan tujuan itu supaya kita mudah untuk melakukan gerakan ya. Nah, kalau kita sehat berarti kita bisa bergerak kemana saja ya, kemana saja kita mau pergi, setidaknya dalam kehidupan kita sehari-hari minimal atau sekurang-kurangnya itu 2.500 langkah ya. Nggak mungkin kamu hitung, kamu mau jalan kemana kamu hitung ini bisa berapa langkah, tidak mungkin. Yang pastinya setidaknya kamu itu berjalan sehari diperkirakan seperti itu 2.500 langkah ya. Nah, kemudian ya, berikutnya keterampilan dalam permainan bola basket ya, dapat juga dikelompokkan menjadi 3 bagian ya. Menjadi 3 bagian, itu dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian ya. Kelompok yang pertama adalah menciptakan skor. Kelompok yang kedua adalah mencegah skor ya. Kelompok yang ketiga adalah melalui permainan. Nah, itu kelompoknya. Kemudian di dalam kelompok itu terbagi lagi kelompok yang satu ya. Kelompok yang satu adalah passing ya, kemudian kontrol bola, kemudian yang ketiga shooting, dan yang keempat adalah mendukung ya pembawa bola. Apa maksudnya? Setidaknya kamu bisa melakukan passing ya. Bagaimana yang dikatakan passing dalam permainan bola basket ya kan? Bagaimana yang dilakukan kontrol dalam permainan bola basket? Bagaimana yang dinamakan dengan shooting atau tembakan garing basket dalam permainan bola basket? Bagaimana yang namanya mendukung pembawa bola? Kita bahas satu persatu kan. Nah, jadi yang namanya passing yaitu Anda bisa melakukan operan ya, atau lemparan ya. Nah, itu
lempar, menangkap, itu sudah tujuan paling utama dari permainan bola basket. Ya. Jadi setidaknya dasar daripada Anda belajar main basket, setidaknya Anda harus menguasai setidaknya 2, melempar dan menangkap. Ya, melempar dan menangkap. Nah, apa yang dikatakan passing? Passing adalah Anda melakukan lemparan bola baik pendek maupun dekat, ya, atau baik jauh ataupun dekat, jarak pendek maupun jarak jauh, itu namanya passing. Melakukan lemparan operan kepada teman sendiri. Nah, kepada teman Anda atau kepada tim Anda pada waktu itu. Nah, itu yang dikatakan dengan passing, ya. Nah, passing itu adalah lemparan, operan. Operan itu terbagi lagi dalam beberapa bagian. Nanti akan kita bahas, ya. Nah, kemudian itu ada yang namanya mengontrol bola. Nah, mengontrol bola dalam permainan bola basket adalah, ya, yaitu pada waktu kamu menerima bola, jangan langsung melempar ke teman, mungkin dikontrol dulu, ya, dikuasai dulu bola itu. Nah, itu mengontrol. Shooting, ya. Shooting itu adalah melakukan tembakan. Tembakan itu kalau dalam sepak bola itu tembakan ke gawang. Ya. Kalau dalam permainan bola basket itu tembakannya itu ke atas, karena ring basket ada di atas kepala kita, ya, yang tingginya 3,75 meter, 3,75, ya. Nah, itu merupakan tingginya. Jadi ya itulah yang dinamakan shooting, melakukan tembakan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah mendukung pembawa bola. Nah, maksud tujuan di sini adalah mendukung itu dalam artian di dalam permainan kita satu tim, kita itu harus bekerja sama, ya, harus bekerja sama untuk teman kita yang sedang membawa bola. Nah, contoh misalnya, kalau misalnya Anda itu teman Anda membawa bola, ya, Anda setidaknya mencegah, ya, atau menghalang-halangi teman yang musuh Anda, ya, musuh Anda itu yang akan merebut bola dari temanmu yang membawa bola. Nah, itu maksud daripada itu tadi. Kemudian yang berikutnya mencegah skor. Ini ada yang dikatakan mencegah skor, ya. Nah, cara mencegah skor itu adalah ada 2, ya. Mengawal lawan atau marking, ya. Kemudian dan merebut bola. Nah, mengawal lawan ini dalam artian yaitu Anda itu melakukan tindakan, ya, mengikuti terus gerakan si musuh tadi, ya, itu mengawal terus, ya. Jadi mengawal sambil melakukan gerakan untuk merebut bola. Nah, jadi harus merebut bola itu, dikawal dan direbut. Nah, itu dia maksud daripada poin ini tadi. Kemudian poin yang ketiga, melalui permainan, ya. Melalui permainan di sini terbagi lagi ke dalam 2, yaitu lemparan ke dalam, ya, dan memperebut bola di udara. Artinya setiap awal permainan, ya, itu biasanya melakukan lemparan ke dalam, ya, atau setidaknya paling tidak di awal permainan biasanya itu kita melakukan lemparan atas, lemparan bola di udara baru memperebutkan itu. Nah, sehingga siapa yang dapat dialah yang main duluan. Artinya siapa yang dapat dia mengambil bola, artinya memberikan ke teman. Nah, mungkin itu bola awal untuk permainan. Nah, itulah dari 3 maksud dari itu tadi, ya. Nah, ya kita next. Di dalam permainan bola basket tentu saja dalam permainan bola basket ini tentu saja ada yang dinamakan peta konsep. Nah, peta konsep itu kalau di kurikulum K13, sedangkan di kurikulum KTSP itu dikatakan teknik dasar permainan. Nah, jadi teknik dasar permainan atau peta konsep itu dalam permainan bola basket itu adalah melempar, menangkap, menggiring dan menembak atau shooting, ya, bola ke ring basket. Nah, ada 4 itulah yang dikatakan dengan peta konsep atau teknik dasar permainan bola basket, ya. Paham? Kita lanjut ke berikutnya. Nah,
permainan bola basket ini harus Anda pelajari dan mengedepankan sikap, ya, sikap kehidupan beragama, berdoa, ya, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Artinya setiap kali kita melakukan kegiatan, misalnya kita kalau mulai awal belajar, ya, kalau mulai awal belajar kita melakukan berdoa dulu, ya. Setelah berdoa baru kita melakukan kegiatan. Setelah nanti selesai kegiatan, jamnya habis, kita baru menutupi dengan doa lagi, ya. Jadi absen dulu, doa dulu, absen habis baru melakukan kegiatan. Itu maksud contohnya, setidaknya seperti itu, maupun kegiatan dengan yang lainnya, ya. Kemudian, ya, mencerminkan sikap dan perilaku positif dalam bermain, ya, bertanggung jawab dalam penggunaan sarana dan sarana pembelajaran, ya, serta menjaga keselamatan diri sendiri. Nah, artinya begini, Anda itu, ya, melakukan sikap yang positif dalam bermain, ya, sportif dalam bermain. Positif itu tidak boleh melakukan hal-hal yang kurang menyenangkan, ya. Harus sportif main, menang kalah kita sportif, ya, itu dalam permainan. Jadi kalau kita kalah terima, artinya legowo, kita kalah legowo. Nah, jangan saling menyalahkan di antara satu yang lainnya, menyalahkan musuh apalagi, ya, menyalahkan teman apalagi. Makanya di dalam satu permainan itu, di dalam satu bentuk permainan itu kita harus kompak, ya. Nah, itu maksud dari penjelasan. Jadi harus sportif dalam bermain. Kemudian bertanggung jawab terhadap ya, dalam penggunaan sarana dan prasarana. Ya, maksudnya Anda setelah bermain, ya, setelah berolahraga, melakukan praktek, misalnya kita main bola basket, ya, membawa bola sekian buah biji, ya. Nah, setelah itu Anda tidak bertanggung jawab. Bola itu tidak Anda ambil kembali dan simpan kembali, kembalikan ke ruang guru, kembalikan ke lemari guru. Nah, sehingga itu hasil akhirnya Anda tidak bertanggung jawab, ya. Nah, itu maksudnya. Kemudian berikutnya adalah menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain, dan sekitar. Menjaga pada waktu kamu melakukan permainan itu, jangan saking kamu hebatnya, jangan saking kamu kuatnya, jangan saking kamu hebatnya melakukan permainan menggiring dan selain sebagainya itu, tapi kamu lupa tidak menjaga keselamatanmu. Nah, tiba-tiba kamu jatuh, ya, kakimu kesleo dan lain sebagainya, kepala pecah, mungkin leher patah. Nah, itu dalam artian kamu tidak menjaga keselamatanmu sendiri. Artinya sambil bermain, Anda sambil mengontrol diri sendiri supaya tidak atau jangan sampai terjadi suatu musibah yang tidak diinginkan. Begitupun dengan orang lain. Anda bermain boleh, tapi harus hati-hati dalam bermain, ya. Itu sikapnya. Kemudian menghargai perbedaan, ya, karakteristik individual dalam melakukan berbagai aktivitas fisik, ya. Jadi harus hati-hati, ya. Jadi dalam aktivitas fisik itu gerakan-gerakan kita yang menyinggung, yang bersenggolan dan lain sebagainya, itu harus hati-hati, ya. Jelasnya seperti itu. Jaga agar supaya kita orang lain selamat, kita juga selamat, ya. Nah, kemudian toleransi dan mau berbagi dengan teman dalam melakukan berbagai aktivitas fisik, disiplin selama melakukan berbagai aktivitas fisik. Nah, disiplin selama melakukan aktivitas fisik, artinya tepat waktu, ya, harus disiplin dalam belajar, ya. Nah, kemudian mau menerima kesalahan, ya, dan kemenangan, ya, dalam permainan. Nah, itu tadi sikapnya yang harus sportif. Menang kalah kita terima, jangan menyalahkan orang lain. Nah, itulah, ya. Nah, permainan bola basket, ya, harus kita pahami terlebih dahulu, ya, karena main bola basket ini tidak sama dengan kita bermain sepak bola maupun bola voli. Nah, bola voli itu ringan, sedangkan bola basket itu berat. Kenapa? Dia berat karena bolanya sudah besar. Yang kedua ditambah lagi dengan beratnya bola. Nah, itu, ya. Nah, tapi tidak seberat apa yang kamu rasakan, ya. Nah, permainan bola basket pertama kali
pertama kali bertujuan untuk menghilangkan kelesuan berolahraga, ya. Pada musim dingin, Dr. LH Gulik itu. Selanjutnya masalah sejarah singkat, ya. Secara singkat sejarah tentang permainan bola basket, ya. Nah, permainan bola basket pertama kali, ya, bertujuan untuk menghilangkan kelesuan. Nah, untuk menghilangkan kelesuan berolahraga pada musim dingin, gitu ya. Nah, LH